Nagari tunggal dalam satu kecamatan, jejak unik pemerintahan lokal di Sumatera Barat. Era reformasi membawa perubahan besar dalam sistem pemerintahan di Indonesia. Salah satunya lewat Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah. Undang-undang ini membuka peluang bagi pemerintah kabupaten untuk menyesuaikan struktur pemerintahan terendah sesuai kondisi sosial dan budaya masing-masing. Menyambut hal itu, pemerintah Provinsi Sumatera Barat menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2000 tentang ketentuan pokok pemerintahan nagari. Sejak itu, satu persatu kabupaten di Sumatera Barat, kecuali Kabupaten Kepulauan Mentawai, mulai kembali ke sistem pemerintahan nagari yang sebelumnya sempat diganti menjadi sistem desa di akhir tahun 1970-an. Nah, menariknya, saat proses itu berlangsung, Nagaripedia mencatat terdapat 10 kecamatan yang hanya tersusun atas satu nagari saja. Satu kecamatan kok cuma punya satu nagari? Artinya, wilayah kerja wali nagari sama dengan wilayah kerja camatnya. Jika sanak penasaran, yuk kita simak kecamatan-kecamatan unik itu satu persatu. Yang pertama, Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan. Ketika Kabupaten Pesisir Selatan kembali ke sistem pemerintahan nagari pada tahun 2001, Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan menjadi kecamatan yang hanya terdiri dari satu nagari saja, yakni Nagari Tapan. Mulai tahun 2001 sampai dengan 2009, Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan hanya memiliki satu nagari saja, sampai Nagari Tapan dimekarkan menjadi 8 nagari tahun 2009. Pada tahun 2009, Nagari Tapan dimekarkan menjadi 8 nagari sebagai berikut. Saat ini, Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan telah mekar menjadi 2 kecamatan, dengan dibentuknya Kecamatan Renah Ampek Hulu Tapan. Sedangkan Nagari Tapan sendiri saat ini mekar menjadi 20 nagari. 10 nagari berada di Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan dan sisanya di Kecamatan Renah Ampek Hulu Tapan. Yang kedua, Kecamatan Pancung Soal. Kecamatan Pancung Soal juga menjadi salah satu kecamatan di Kabupaten Pesisir Selatan yang sempat hanya memiliki satu nagari, yakni Nagari Indrapura. Kondisi ini berlangsung dari tahun 2001 hingga 2009. Pada tahun 2009, Nagari Indrapura dimekarkan menjadi 8 nagari. 8 nagari tersebut bisa disimak dalam tabel berikut. Saat ini, Nagari Indrapura telah mekar menjadi 20 nagari yang tersebar ke dalam 2 kecamatan,
Kecamatan Pancung Soal, dan Kecamatan Air Pura. Yang ketiga, Kecamatan Koto Pari Gadang di Ateh. Kita bergeser ke Kabupaten Solok Selatan. Di Kabupaten Solok Selatan terdapat 2 kecamatan yang juga memiliki 1 nagari saja. Pertama, Kecamatan Koto Pari Gadang di Ateh. Kecamatan Koto Pari Gadang di Ateh tersusun atas 1 nagari, Nagari Pakan Rabaa selama tahun 2002 sampai dengan tahun 2006. Pada tahun 2006, Nagari Pakan Rabaa dimekarkan menjadi 4 nagari: Pakan Rabaa, Pakan Rabaa Utara, Pakan Rabaa Timur, dan Pakan Rabaa Tengah. Yang keempat, Kecamatan Sangir. Kecamatan Sangir juga menjadi kecamatan di Kabupaten Solok Selatan yang hanya tersusun atas 1 nagari, Nagari Lubuk Gadang. Kondisi ini berlangsung dari tahun 2002 sampai dengan tahun 2007. Pada tahun 2007, Nagari Lubuk Gadang dimekarkan menjadi 3 nagari: Lubuk Gadang, Lubuk Gadang Timur, dan Lubuk Gadang Selatan. Selanjutnya, kecamatan yang kelima yaitu Kecamatan Koto Balingka. Kita bergeser ke Rantau Pasaman yang saat ini terbagi atas Kabupaten Pasaman dan Kabupaten Pasaman Barat. Terdapat 6 kecamatan yang tersusun atas 1 nagari di wilayah ini. Kita mulai dari Kecamatan Koto Balingka. Kecamatan ini dibentuk tahun 2003, pemekaran dari Kecamatan Sungai Beremas. Kecamatan Koto Balingka hanya terdiri atas 1 nagari saja, yakni Nagari Pare. Durasi waktu Kecamatan Koto Balingka dengan nagari tunggalnya berlangsung cukup lama, sejak tahun 2003 sampai tahun 2019, dengan terbentuknya 5 nagari persiapan. Saat ini, Kecamatan Koto Balingka tersusun atas 6 nagari sebagai berikut. Yang keenam, Kecamatan Padang Gelugur. Kecamatan Padang Gelugur dibentuk tahun 2003, pemekaran dari Kecamatan Panti, dan hanya terdiri atas 1 nagari saja, yakni Nagari Padang Galugua. Kecamatan Padang Galugua dengan nagari tunggalnya itu berlangsung sejak tahun 2003 sampai tahun 2005, seiring dimekarkannya Nagari Padang Galugua. Nagari Padang Galugua dimekarkan menjadi 3 nagari dengan dibentuknya Nagari Bahagia Padang Galugua dan Nagari Sitombol Padang Galugua. Kecamatan yang ketujuh, yakni Kecamatan Panti. Ketika Padang Galugua dipisahkan dari Kecamatan Panti tahun 2003, Kecamatan Panti juga tersisa atas 1 nagari saja, yakni Nagari Panti. Kondisi tersebut berlangsung sampai tahun 2005, dengan dimekarkannya Nagari Panti menjadi 4 nagari, yakni Nagari Panti, Panti Timur, Panti Selatan, dan Sontang Cubada. Yang kedelapan, Kecamatan Sungai Aur. Kecamatan Sungai Aur dibentuk tahun 2003, pemekaran dari Kecamatan Lembah Malintang. Pada saat dibentuk, Kecamatan Sungai Aur hanya memiliki 1 nagari, Nagari Sungai Aur. Kondisi ini berlangsung sampai tahun 2019 saat Sungai Aur dimekarkan menjadi 7 nagari sebagai berikut. Yang kesembilan, Kecamatan Lembah Malintang. Pasca dipisahkannya Sungai Aur dari Kecamatan Lembah Malintang, membuat Lembah Malintang hanya menyisakan 1 nagari,
yakni Nagari Ujung Gading. Kondisi ini bertahan sampai tahun 2019 ketika Nagari Ujung Gading dimekarkan menjadi 9 nagari sebagai berikut. Yang ke-10, Kecamatan Sungai Beremas. Pasca dibentuknya Kecamatan Koto Balingka yang wilayahnya diambil dari sebagian wilayah Kecamatan Sungai Beremas pada tahun 2003, membuat Kecamatan Sungai Beremas hanya memiliki satu nagari saja, yakni Nagari Ayabangi. Saat ini, Kecamatan Sungai Beremas menjadi satu-satunya kecamatan di Provinsi Sumatera Barat yang tersusun atas satu nagari saja. Nah, demikian sana ulasan kita tentang kecamatan-kecamatan yang pernah dan masih terdiri dari satu nagari saja di Provinsi Sumatera Barat yang menjadi jejak unik pemerintahan lokal di Provinsi Sumatera Barat. Menariknya, saat ini hanya ada 2 kecamatan di seluruh Indonesia yang terdiri dari satu desa. Kecamatan Sungai Beremas di Kabupaten Pasaman Barat dan satunya lagi Kecamatan Miangas di Kabupaten Kepulauan Talaut, Sulawesi Utara. Jangan lupa like, komen, dan subscribe serta nyalakan loncengnya untuk informasi terkini seputar nagari, budaya, sejarah, dan adat yang ada di Sumatera Barat, khususnya budaya Minangkabau. Tonton Nagaripedia, kenali nagarimu, cintai Indonesia, jelajahi dunia.